فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan as-sahih. Taib, dan kemarin pada al-usulul khamsah. Yang dimaksud dengan usulul khamsah apa saja? Arif? Sahihain, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Nah, keluar darinya apa? Sunan Ibnu Majah. Taib. Walaupun sebagian mengingkari penamaan taib kitab-kitab sunan tadi dengan kitab sahih, telah kita lewati. Seperti Jami' Tirmidzi, tidak benar kalau dia katakan sahih. Cuman dari sisi kekuatannya atau tingginya derajat, dikarenakan sedikitnya yang dhaif dan banyaknya yang sahih maupun hasan, maka sunan ikhwanifillah secara umum dibandingkan dengan masanid, mana yang lebih kuat? Lebih kuat sunan. Taib. Kemudian terakhir kita berbicara tentang mu'allaqat dalam Sahih Bukhari. Nah, perinciannya bagaimana? Kesimpulan tentang mu'allaqat ini Indak Abu Abdillah. Ada dua kemungkinan yang Imam Bukhari mengeluarkan hadis dalam Sahih secara mu'allaq. Yang pertama adalah bahwasanya Imam Bukhari tidak mengeluarkan hadis tersebut kecuali untuk suatu faedah. Jadi kita katakan mu'allaq dalam Sahih Bukhari terbagi jadi dua. Yang pertama mu'allaq yang disambung oleh Imam Bukhari sendiri dalam kitab itu. Nah, jadi hadis-hadis mausul asalnya. Cuman Imam Bukhari terkadang memang sebutkan dalam sahihnya secara mu'allaq dengan beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama. Taib. Alasan diantaranya apa? Dikarenakan kemungkinannya Imam Bukhari hanya memiliki satu jalan sanad. Makanya ketika dia menyebutkan hadis itu sudah tidak perlu lagi disebutkan sanadnya karena tidak membawa faedah tambahan. Paham? Ini diantara alasan yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa kok sudah disebutkan secara mausul, di tempat yang lain dia sebutkan secara mu'allaq. Adapun yang jenis seperti ini, maka jelas itu adalah mu'allaq, hukumnya sahih. Nah, karena mausul dalam kitab itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, mu'allaq yang tidak didapati dalam Sahih Bukhari tersebut secara mausul. Tayyib, maka ini terbagi menjadi dua. Yang datang dengan sighah jazm dan datang dengan sighah tamrid. Yang datang dengan sighah jazm ikhwanifillah ini mayoritasnya adalah mu'allaqat yang sahihah. Mu'allaqat yang sahihah. Karena datangnya mu'allaqat tersebut dengan sighah jazm. Sighah jazm adalah dengan sighah mabni fa'il, mabni lil fa'il. Tayyib. Qala dengan tegas. Qala fulan. Maka ini isyarat dari Imam Bukhari untuk tarjih bahwasanya mu'allaq tersebut itu sahih. Adapun yang datang dengan sighah tamrid, maka ini butuh dicek. Tayyib. Ada yang bisa terangkat dengan penguat-penguatnya, ada yang tetap dalam kondisi dhaifnya.
Baik. Ini kesimpulan tentang mu'allaqat dalam Sahih Bukhari. Jadi tidak bisa kita langsung pukul rata apa yang mu'allaqat, ikhwani fillah, kita cari mausulnya di luar. Karena terkadang mu'allaqat itu secara mausul ada dalam kitab itu sendiri. Baik. Wa fi Muslim aidan. Dan juga dalam Sahih Muslim. Cuman jumlahnya lebih sedikit. Baik. Lakinnaha qalilah. Qila innaha 14 mawdi'an. Dikatakan ada 14 tempat di mana Imam Muslim meriwayatkan secara mu'allaq. Qala dzakara al-Maziri taba'an li Abi Ali al-Ghassani bi anna 'adad al-mu'allaqati fi Sahih Muslim 14. Wa ta'aqqaba Ibnu Shalah dzalika fi siyanati Sahih Muslim. Faqala wa dzakara Abu Ali fima indana min kitabihi fi ar-rabi' ashar hadits. Fi ar-rabi' ashar. Baik, fima indana min kitabihi fi ar-rabi' ashar hadits Ibnu Umar ila an qala fahiya idzan 12 la 14. Baik. Wa tabi'ahu an-Nawawi fi dzalika kama fi syarhi ala Muslim. Wa qadar Rashid al-Attar fi Gharar al-Fawaid al-Majmu'ah. Thumma dzakaraha muhaqqiqu Kitab al-Gharar fi khatimatil kitab faqala wa tafsilu hadhihi al-ahadits kal-ati. Awalan minha ma 'allaqahu Muslim rahimahullah fi sahih wa wasalahu huwa fihi wa adaduha 5 ahadits. Thaniyan ma'allaqahu huwa wa wasalahu ghairuhu wa huwa wahid. Thalithan ma abhama fihi shaykhuhu wa addahu ba'du ahli al-ilmi mu'allaqa wa adaduha 6 ahadits ila akhir al-fawaid allati dzakaraha al-muhaqqiq faraji'ha. Berarti semuanya berapa? 5 tambah 1 tambah 6 berarti 12. Ini mu'allaqan dalam Sahih Muslim. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fa'ala hadza fahiya 12 haditsan faqat. 6 minha bi sighati ta'liq wa 6 minha bi sighati al-ittisal, lakin abhama fi kullin minha isma man haddatsah. Baik. Berarti yang sangat jelas dengan bentuk apa? Bentuk mu'allaqat berapa ikhwani fillah? 6 saja. Adapun yang 6 yang lainnya ini biasanya kalau tidak perhatian dianggapnya itu muttasil. Kenapa? Karena Imam Muslim dalam riwayat tersebut hanya menyebutkan syekhnya secara mubham. Jadi kadang orang tidak perhatian dikiranya itu hadis yang muttasil padahal mu'allaq. Karena pengertian mu'allaq intinya apa? Ada jatuhnya perawi dari asal sanad, yaitu semenjak dari syekhnya mu'allif. Walaupun itu jatuh hanya 1 tok. Riwayat mu'allaq. Jadi lebih sedikit. Taib. Wa hasilul amri anna ma 'allaqahu al-Bukhari bi sighatil jazmi fa sahihun ila man 'allaqahu anhu thumma an-nadhar fi ma ba'da dzalik. Dan kesimpulan dari perkaranya khonifillah yang disebutkan secara mu'allaq oleh Imam Bukhari dengan sighah jazm, maka itu sahih sampai kepada orang yang dia menggantungkan riwayat itu padanya. Kemudian baru melihat, perlu mengecek yang selain itu yang datang dalam bentuk sighah tamrid. Taib. Ada sighah jazm, contohnya khanifillah kaqala wa fa'ala wa amara wa rawa wa dzakara fulanun kadza amma ashbahahu. Taib, kazada misalnya. Pokoknya dalam bentuk apa? Mabni lil fa'il. Adapun sighah tamrid khanifillah ya dengan mabni lil maf'ul atau mabni majhul. Qila menunjukkan ada pelemahan ruwiya. Taib. Tsumma nadhar fi ma ba'da dzalika fa in kanu thiqatin
fasababu fi ta'liqihi imma li takrarihi aw li annahu asnada ma'nahu fil bab walau min tariqin ukhra fanabbaha alaihi bit ta'liqi ikhtisaran aw li yubayyana sama'a ahadi ruwatihi min shaykhihi idza kana mawsufan bit tadlis aw kana mawqufan li'anna al-mawqufa laysa min mawdu'il kitab. Ini alasannya kenapa kok disebutkan secara mu'allaq. Karena mungkin riwayatnya mauquf, yaitu berhenti pada sahabi saja. Dan Imam Bukhari mengarang sahihnya bukan untuk riwayat-riwayat yang mauquf, tapi semuanya yang marfu'. Aw kana fi ruwatihi man lam yablugh darajat ad-dhabt wal itqan wa in kana thiqatan fi nafsi. Orangnya thiqah dari si adalah, cuman dari si dhabt tidak mencapai itqan. Fala yartaqi ila syarti Abi Abdillah, dan tidak bisa naik pada syarat Imam Bukhari al-muallif fi sahih. Fa yu'alliqu haditsahu tanbihan alaihi. Untuk apa tanbih? Dia sebutkan secara ta'liq. Taratan aslan wa taratan fil mutaba'at. Terkadang asal yaitu disebutkan paling pertama. Wa taratan fil mutaba'at, dan terkadang sebagai mutaba'at. Fa hadhihi iddatu awjuhin min al-asbabil hamilati lahu ala ta'liqil isnadil majzumi bihi. Ini alasan ikhwanifillah, karena dia menjazm padahal itu berarti sahih menurut siapa? Menurut Imam Bukhari. Kenapa kok disebutkan secara ta'liq? Ini alasan-alasannya, karena kemungkinan riwayat itu mauquf, atau kemungkinan sudah menyebutkan sanadnya secara makna dalam bab tayyib, atau tayyib sudah disebutkan di tempat yang lain, atau karena syekhnya ada tadlis sehingga tidak suka meriwayatkan darinya, dan seterusnya. Qala makana minha bi sighatit tamrid ka yurwa wa yudhkar wa yuhka wa yuqal wa ruwiya wa dzukira wa hukiya an fulan kadza wa nahwiha. Tayyib kufiyal bab wa balaghana. Dan seterusnya. Kafil bab. Tayyib wa hukiya an fulan kadza. Wa nahwaha kafil bab, fil babi kadza. Wa balaghana. Jadi kaf tashbih ini atau tamthil. Ini dengan sighah tamrid. Fala yustafadu minhu sihhatun wala tunafiha aidha. Sehingga di sini tidak bisa memberikan faedah kesahihan, tidak pula menunjukkan kedhaifan. Dzakara Ibnu Hajar anna qaula Ibnu Salah fi ta'liqi fi ta'liqil mumarrid atau mumrid menurut tamrid al mumrid laisa fi syai'in minhu hukmun minhunya kok terulang dua kali. Laisa fi syai'in minhu hukmun bi sihhati dzalika amman dzakarahu anhu. Tayyib. Jadi Ibnu Salah al-Khanifillah menegaskan bahwasanya untuk sighah-sighah yang diriwayatkan secara mu'allaqat, yang diriwayatkan secara mu'allaq, tayyib, tidak ada sesuatu pun hukum padanya. Atau minhu minal Bukhari. Berarti minhu yang pertama laisa fi syai'in minhu, yakni minal mu'allaq, hukmun minhu ay hukmun minal Bukhari. Nah, ini lebih jelas kalau kita bawa saja pada sebagaimana tertulis di sini. Laisa fi syai'in minhu hukmun minal Bukhari bi sihhati dzalika amman dzakarahu anhu. Nah, lebih jelas. Tidak ada pada sesuatu pun dari riwayat yang datang dengan bentuk ta'liq tersebut ikhwanifillah hukum dari siapa? Dari tentang kesahihan dari orang yang dia sebutkan darinya. Tayyib.
Ini sighah tamrid. Dalam Sahih Bukhari kita tidak bisa menegaskan Imam Bukhari mendhaifkan atau mensahihkan. Cuman perkataan Ibnu Shalah ini afanifillah dikatakan oleh Ibnu Hajar ghairu musallam li'annahu jami'uhu sahihun indah. Ini tidak bisa diterima dikarenakan semuanya itu sahih di sisi Imam Bukhari. Wa inna ma ya'dilu 'anil jazmi li'illatin tuzahzihuhu 'an syarti. Hanya saja Imam Bukhari beralih dari sighah jazm karena suatu alasan, karena suatu illah yang menggeser riwayat tersebut dari syaratnya. Wa hadza bi syarti an yasuqahu masaqal ihtijaj bihi. Fa amma ma awrada min dzalika ala sabil at-ta'lil lahu war raddi aw sarraha bi dha'fihi fala. Jadi semua yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq menurut Ibnu Hajar semuanya di sisi Bukhari itu sebenarnya sahih. Cuman dalam bentuk tamrid karena ada suatu illah menurut Imam Bukhari. Cuman tidak sampai derajat dhaif. Ini untuk riwayat-riwayat yang beliau sebutkan dalam rangka berihtijaj, berhujjah dengannya. Adapun yang disebutkan untuk sekedar alasan atau bangkhanifillah atau beliau tegaskan dengan kedhaifan, maka ya tidak seperti ini kondisinya. Tidak menurut Imam Bukhari sahih jelas. Wa qad bayantu dzalika ala wujuhihi wa aqsamihi fi kitabi Taghliq at-Ta'liq. Wa qad taqaddama naqluhu anhu mulakhasan fi ma marra qariba. Wa dzakara Zarkashi anna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lam yartadi itlaqan li salah hadza. Faqala bal adatul Bukhari annahu idza jazama bil mu'allaq faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa sahihun indah wa idza lam yajzim bihi ka qawlihi wa yudhkar an Bahz bin Hakim kana dhalika indahu hasanan la yablughu mablagha as-sahih walakin laysa bidha'ifin matrukin bal huwa hasanun yustashhadu bihi wa yuhtajju bihi idza lam yukhalif as-sahih walakin laysa bis-sahihil masyhur. Kesimpulan Syekhul Islam ini tidak mafhum ya Adil. Kesimpulannya apa yang dibawakan Syekhul Islam gampang ikhwanifillah. Yaitu apa? Kebiasaan Bukhari tayyib apabila menjazam berarti itu sahih di sisi beliau. Adapun apabila tidak menjazm atau dengan sighah tamrid, maka apa? Memang ada illah sedikit, tidak mencapai derajat kesahihan sesuai dengan syarat beliau. Cuman apa? Tidak sampai apa? Dhaif matruk, yaitu dhaif yang ditinggalkan. Tapi dia itu bisa hasan, li dzati atau hasan li ghairi. Tayyib. Ini kesimpulan tentang masalah apa? Mu'allaq dalam Sahih Bukhari. Jadi perkataan Ibnu Shalah ini apa? Dikritisi oleh para a'imah. Li'annahu, kita teruskan, li'annahu waqa'a min dzalika kadzalika wa huwa sahih. Wa rubbama rawahu Muslim. Baik. Perhatikan li'annahu waqa'a min dzalika kadzalik. Mafhum ini? Setelah Ibnu Shalah yang dinukil, yang diringkas oleh Ibnu Katsir di sini, yang datang dengan sighah tamrid tidak apa? Tidak bisa diambil faedah pensahihan dan apa? Pendhaifan. Kenapa? Karena terjadi yang demikian itu datang dalam bentuk sighah tamrid padahal itu adalah apa? Sahih. Wa rubbama rawahu Muslim, bahkan terkadang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ma kana min at-ta'liqati sahihan falaysa fi namati as-sahihil musnadi fi li'annahu qad wasama kitabahu bil jami'il musnadi as-sahihil mukhtasari min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Ini judul kitab beliau. Yang banyak dari kita tidak tahu judulnya, ya.
judul Sahih Bukhari ini. Nah, mukhtasar ikhwanifillah itu. Ya. Nah, al-mukhtasar ini Sahih Bukhari itu mukhtasar. Masih diikhtisar lagi di zaman kita. Nah, karena himmah kita yang sangat rendah. Allahu musta'an. Di zaman ini yang mau membaca Sahih Bukhari itu sudah Masya Allah. Nah, wa makana min at-ta'liqati sahihan falaysa fi namati sahih al-musnad ilaih. Adapun yang secara mu'allaqat itu kok sahih khanifillah, maka sungguh dia tidak termasuk dalam apa? Dalam deretan atau derajat sahih yang disebutkan secara sanad, bersanad. Ini jelas karena apa? Tidaklah disebutkan secara mu'allaq kecuali ada hal-hal yang tidak sesuai syarat beliau. Sebab apa? Beliau telah wasama sama, yaitu memberikan nama, memberikan judul pada kitab beliau dengan apa? Al-Jami'ul Musnadis Sahih, Al-Jami'ul Musnadis Sahihil Mukhtasar. Jadi Al-Jami' Al-Musnad. Maka kalau seorang mau menyebutkan riwayat dalam Sahih Bukhari secara mu'allaq, tidak betul kalau apa? Rawahu Bukhari diam saja, tapi apa? Dzakarahul Bukhari mu'allaqan, disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq. Itu tidak kita katakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena enggak masuk dalam Sahih Bukhari. Nah, beliau yang menjadi inti adalah al-musnad yang disebutkan secara bersanad. As-sahih al-mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Nah, ada yang pernah dengar sebab beliau mengarang kitab ini? Hanya karena beliau mendengar kalimat dari syekhnya. Dengan ceritanya, Ahmad. Baik. Ini termasuk ikhwanifillah, fungsi dari kalimat dorongan yang bagus. Terkadang satu kalimat dari seorang syekh, seorang guru, membangkitkan apa? Membangkitkan semangat talib. Membangkitkan semangat talib. Di antara hasilnya ini, ya, karena ketika Imam Bukhari mendengar dari syekhnya, ibarat seandainya di sana ada yang mengumpulkan hadis yang sahih, maka terpanggil Bukhari ikhwanifillah untuk kemudian apa? Mewujudkan apa? Impian dari syekhnya tadi. Akhirnya terkumpul dalam kitab yang kemudian apa? Ijma' para ulama tentang kesahihannya. Dan bahkan apa? Terjadi ijma' bersama dengan Sahih Muslim bahwasanya kedua-duanya adalah apa? Ashahul kutub musannafah. Walaupun khilaf mana yang lebih utama antara Bukhari dan Muslim dari kedua kitab karangannya. Jadi kalimat yang menjadi motivasi itu penting. Dan kita juga ikhwanifillah banyak-banyak memotivasi diri. Banyak-banyak memotivasi diri. Motivasi untuk bisa kita memberikan faedah pada umat, memberikan peninggalan. Apa yang bisa kita tinggalkan? Untuk apa? Untuk anak cucu kita secara khusus atau untuk apa? Kemudian kaum muslimin secara umum. Ini penting. Karena peninggalan yang demikian itu adalah peninggalan yang tidak akan musnah. Nasallallahu at-taufiq. Fa amma idza qala al-Bukhari qala lana aw qala li fulanun kadza aw zadani wa nahwa dzalik fa huwa muttasilun indal aktsar. Wa hakam Ibnu Salah an ba'dil magharibah annahu ta'liqun aidha yadhkuruhu lil istishhadi la lil i'timad wa yakunu qad sami'ahu lil mudzakarah. Baik. Sekarang pembahasan berikutnya. Ini kita masih pada pembahasan Sahih Bukhari. Kalau Imam Bukhari mengatakan qala lana atau qala li fulanun kadza au zadani dan yang semisalnya,
maka ini muttasil di sisi kebanyakan para ulama, bukan mu'allaq. Nah, dan Ibnu Salah menghikayatkan dari sebagian magharibah bahwasanya itu dihukumi ta'liq. Dan beliau sebutkan untuk istishhad la lil i'timad. Disebutkan untuk istishhad, untuk penguatan, bukan untuk sebagai sandaran. Dan ini faedah bagus kalau kita nanti belajar Sahih Bukhari, nah, serba-serbi seputar Sahih Bukhari, nah merujuknya yang mudah di sini. Nah, walaupun itu juga disebutkan di awal-awal Fathul Bari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar perkara-perkara seputar Sahih Bukhari. Cuman yang ringkas, ini diingat-ingat. Kalau qala lana atau qala li, ini ada yang mengatakan muttasil, ada yang mengatakan itu mu'allaq. Tayyib. Disebutkan untuk istishhad ala lil i'timad wa yakunu qad sami'ahu fil mudzakarah, dan dia mendengarnya fillah dalam mudzakarah. Karena biasanya dia haddatsana. Di awal haddatsana, Imam Bukhari mengatakan haddatsana jelas. Tapi kalau qala li, qala lana, beliau mendengar enggak? Nah, beliau jelas mendapatkan hadis dari syekhnya, ya kan? Cuman sighah ini qala li, telah mengatakan kepadaku fulan, zadani, menambahkan untukku fulan. Nah, ini beliau memang meriwayatkan darinya, cuman dibedakan karena mendengarnya dalam mudzakarah, tidak langsung dalam majelis tahdits. Tayyib. Wa qad raddahu Ibnu Salah bi anna al-Hafidz Abu Ja'far Ibn Hamdan qala idza qala al-Bukhari wa qala li fulan fa huwa mimma sami'ahu aradan wa munawalatan. Ini Ibnu Hamdan mengatakan kalau Imam Bukhari mengatakan qala li, maka itu termasuk di antara riwayat yang beliau dengar tapi aradan wa munawalah. Arad yaitu beliau yang memaparkan, dan munawalah atau pemberian, ya, diberikan tulisan atau kitab. Baik. Cuman ini dibantah oleh Ibnu Salah. Baik. Dalam ta'liq qala Ibnu Hajar mahakahu an Abi Ja'far Ibn Hamdan wa aqarrahu anna al-Bukhari innama yaqulu qala li fil aradi wal munawala fihi nadhar faqad ra'aytu fi as-sahih 'iddat ahadits qala fiha qala lana fulan wa aradaha fi tasanifihi fi tasanifihi kharij al-jami' bi lafzi haddathana wa wajadtu fi as-sahih 'aksa dhalik wa fihi dalilun ala annahuma mutaradifan walladhi tabayyana li bil istiqra'. Dan ini yang paling kuat karena beliau menelaah, meneliti. Dan di antara yang paling banyak ikhwanifillah memberikan khidmah untuk Sahih Bukhari ya Ibnu Hajar. Dari kalangan Syafi'iyah. Walladhi tabayyana li bil istiqra' min sani'ihi annahu la yu'abbiru fi as-sahih bidzalik illa fil ahadits al-mawqufah aw al-mustashhad biha. Tayyib. فيخرج ذلك حيث يحتاج إليه عن أصل عن أصل مساق الكتاب حيث يحتاج إليه عن أصل مساق الكتاب ومن تأمل ذلك في كتابه وجده كذلك والله الموفق. Maka ini kesimpulannya. Apa yang dibawakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, bahwasanya dikatakan oleh beliau dengan qala li, qala lana, tayyib, itu adalah pada hadis-hadis yang mauqufah atau beliau jadikan sebagai penguat, sebagai penguat terhadap riwayat yang beliau bawakan pada pokok kitab, ya, fi an asli masakil kitab. Ya, pokok beliau membawakan kitab tersebut. Hadis-hadis yang menjadi menjadi acuan utama. Sehingga qala lana atau qala li kalau didapati dalam Sahih Bukhari, ini kemungkinannya, yaitu kemungkinannya hadis mauquf atau hadis yang digunakan untuk istishhad saja.
Nah, adapun tentang Abu Ja'far Ibn Hamdan dikatakan di sini, nah, Imam Hafidh, nah, dari Naisabur, nah, sekitar 240, mengarang mustakhraj ala Sahih Muslim. Wa ankara Ibnu Salah ala Ibn Hazm raddahu hadits al-malahi. Insyaallah besok. Taib. Tentang apa? Bantahan untuk Ibnu Hazm rahimahullah taala, di mana beliau menolak hadits malahi. Taib. Barakallahu fiikum, naktafi biha.